setelah periode 8 tentu akan masuk pada periode 9 seperti kita lihat pada gambar berikut ini di mana 9 ada di tengah, maka sahabat Tribuners bisa melihat pola yang serupa dengan pola periode 8 di mana 9 di tengah. Jadi 8 itu mulai dari Tenggara 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 itu sama. Kalau kita bandingkan dengan periode 8 berarti angkanya naik satu-satu. Misalnya saja pada posisi barat itu yang di periode 8 dapat 88 adalah pintu masuk atau ruang tamu, ada ruang tamu. Dan di sebelahnya yang di mana ada bintang itu adalah kamar tidur. Kemungkinan praktisnya adalah kita shift yang tadinya kamar tidur menjadi kamar tamu, ruang kamar tamu menjadi kamar tidur. Dengan cara begitu, kita telah mengubah fungsi periode 8 ke 9 dan akan lebih bagus daripada sebelumnya. Menurut teori feng shui, apabila kita mempunyai bintang buruk, sebaiknya kita perangkap pakai gudang. Atau kita gunakan sebagai kamar mandi WC. Jadi kamar mandi WC umumnya kecil, jadi sepertinya diperangkap di situ ya, ruangnya kecil. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Esther di sini dan juga bersama Pak Mauro. Hari ini kami masih akan membahas tentang detail dari pola perbintangan gitu ya Pak. Sebelumnya kita sudah membahas macam-macam metode dan bagaimana sih sebenarnya pergerakan bintang itu sempat kita bahas secara general ya Pak. Nah mungkin kali ini Pak Mauro bisa sharing gimana sih sebenarnya kita tuh bisa benar-benar memetakan pergerakan bintang ya Pak ya di periode 9. Ya, paling enggak tahu ya. Iya, gitu. Nah mungkin yang pertama ya Pak ya, sebenarnya apa sih Pak yang harus kita perhatikan dalam pergerakan bintang nih biar kita bisa mempersiapkan bangunan kita di periode 9. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Esther. Halo sahabat Tribuners, dengan saya Fungsi Mauro. Ada pertanyaan yang menyangkut masalah bagaimana pergerakan bintang itu sebetulnya dari teknik flying star atau teknik bintang terbang. Kita perlu perhatikan di dalam gambar di sini asal dari pergerakan ini adalah dari yang merupakan kotak ajaib Losu ya, di mana tengahnya 5, dan kita bisa lihat bahwa di tengah 5 di baris paling atas itu ada angka 492 seperti terlihat pada gambar. Kemudian di tengah itu adalah 357 dan paling bawahnya 81 dan 6. Nah, pergerakannya dengan selatan di atas dan bawahnya adalah utara, jadi dibalik. Biasanya kita lihat utara di atas, selatan di bawah, tapi dalam feng shui selatannya di atas, utaranya di bawah. Itu kita lihat dari tengah 5. Dari tengah 5 kita mulai dari arah kalau di 9 itu ada di posisi 5 ada di posisi tengah, maka di atas 5 itu adalah selatan ya, selatan. Kemudian 4 itu adalah posisi utara, selatan. Ini adalah timur, itu adalah tenggara ya. Jadi dari tenggara itu adalah 4 ke 5 lalu ke 6. 6 itu adalah barat laut ya, ada barat laut. Jadi 4, 5, 6, kemudian kita lihat 7, 8, 9. 7-nya ada di posisi barat, 8 ada di posisi timur laut, lalu ada 9 di posisi selatan. Lalu setelah 9 1, 2, 3. Nah, apabila kita ganti tengahnya 8, artinya periode 8, pergerakan dari kotak ajaib Losu dengan 5 di tengah itu diikuti. Jadi arah-arah panah seperti terlihat pada gambar itu, para sahabat Tribuner bisa memperhatikan tengahnya 8, berarti pada posisi 7, 8, 9 mengikuti, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan pergerakan pada bintang dasarnya 5 gitu ya.
Mengikuti ya Pak mengikuti ya, jadi ya persis sama. Jadi posisi-posisi angka itu sekarang di posisi atas, baris atas itu adalah 7, 3, dan 5. Di posisi tengah itu adalah 6, 8, dan 1. Dan di posisi bawah, baris bawah itu 2, 4, dan 9. Nah, lalu setelah periode 8 tentu akan masuk pada periode 9. Seperti kita lihat pada gambar berikut ini, di mana 9 ada di tengah, maka sahabat Tribuners bisa melihat pola yang serupa dengan pola periode 8, di mana 9 di tengah. Jadi 8 itu mulai dari Tenggara, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 itu sama. Kalau kita bandingkan dengan periode 8, berarti angkanya naik satu-satu. Kalau kita lihat tengahnya 8, sekarang tengahnya 9. Kalau baris atas pada periode 8 itu adalah 7, 3, dan 5, maka sekarang bertambah 1. 7 jadi 8, 6. 3 jadi 4, 5 jadi 6. Di tengah, kalau di periode 9, 7, 9, 2, pastilah pada periode 8 adalah 6, 8, dan 1. Begitu ya. Jadi itu naik satu persatu. Kemudian di baris paling bawah terlihat pada periode 9 itu 3, 5, dan 1. Sedangkan pada periode 8, berarti 3 itu adalah 2, 5 itu adalah 4, dan 1 itu adalah 9. Begitu. Jadi sebetulnya inilah yang kita sebut fungsi periode 9. Angka-angka itu berubah dan tentu saja punya arti. Karena apa artinya? Itu adalah bintang yang dianggap baik itu terutama 1, 6, 8, 9, dan 4. 1, 6, 8, 9, dan 4. Ada yang buruk berarti ya Pak ya? Ada yang buruk, ada yang baik. Yang paling baik terutama yang menyangkut ketiga angka utama. 1, 6, 8 disebut bintang putih. Dan bintang putih itu berbeda dengan bintang lainnya. Bintang putih 1, 6, 8 di dalam semua periode adalah bintang yang baik. Nah, kalau bintang lainnya itu bisa baik buruk tergantung pada periodenya. Jadi kita harus hati-hati meskipun ada bintang yang menanjak jadi baik, tapi dan ada yang turun menjadi lebih buruk. Tetapi untuk 168 disebut bintang putih, maka bintang ini relatif baik untuk setiap periode. Begitu. Jadi di periode 9 juga termasuk baik dengan catatan bintang 8 merupakan bintang keberuntungan yang sudah lewat. Ya, jadi energinya sudah agak berkurang. Yang paling utama adalah 9. Di mana ada bintang 9, disitulah ada sektor yang baik. Nah, saya kira itu nanti tergantung pada macam-macam. Demikian Mbak Esther, sedikit pengetahuan tentang pergerakan bintang. Nah, kemudian Pak, dari pergerakan bintang ini kan masing-masing punya arti gitu ya. Betul. Tadi dari infonya Pak Mauro. Ya. Nah, bagaimana sih Pak sebenarnya cara kita itu memperhatikan arah-arah bintang ini tuh biar kita bisa paskan sama rumah kita, sama bangunan kita itu gimana? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, memang betul kalau kita mau bahas lebih rinci, setiap bintang itu punya arti masing-masing. Misalnya aja bintang 1 itu orang menyebutnya bintang kemenangan. Tetapi sebetulnya bintang 1 ini juga membawa pengetahuan baru dan kebijaksanaan. Karena dia bijaksana, kemudian dia merupakan pengetahuan dan kemenangan, kadang-kadang ada ahli fungsi yang mengartikan sebagai uang datang. Jadi di mana ada bintang 1, di situ uang akan datang. Nah, kalau kita melihat pola-pola flying star di dalam periode ke periode, kita bisa lihat, misalnya untuk ruko, tentu posisi uang datang atau bintang 1 itu akan ditempati oleh kasir, kan begitu. Jadi kita harus tahu, ini ruko ada mana, berarti kasirnya ada di mana. Nah, ini kegunaan daripada pengertian bintang tadi. Bintang 2 sampai sekarang disebut bintang penyakit sampai periode 8. Jadi orang menghindari, terutama untuk tidur. Karena untuk tidur kalau ada bintang 2 di posisi tempat tidur berarti kita kurang sehat. Kemudian biasanya bintang 2 juga harus dilihat baik buruknya tergantung pada dengan siapa dia bergabung. Kalau dia bergabungnya dengan bintang yang misalnya bintang kita sebut bintang provokator, itu bintang 9. 9 dengan 2 itu provokator untuk 2 penyakit untuk periode 8. Jadi malah bintang yang ruangan yang ada bintang 92 mudah gangguan kesehatan. Itu untuk 2. 3 itu bintang yang kurang baik, yaitu bintang cekcok. Ya. Tapi konflik ada juga yang menyebut bintang 3 itu sebagai rezeki nomplok. Rezeki tak terduga.
itu adalah bintang 3. Ada baiknya, ada buruknya. Nah, itu tergantung pada dia berada di sektor mana. Apakah di barat laut, timur, utara, tenggara, itu akan ada pemaknaan sendiri. Tetapi yang penting 3 ada cekcok. Nah, untuk apa digunakan ini? Pertama, jangan sampai bintang 3 itu dipakai untuk kamar tidur utama. Kalau di suami istri duduk di satu kamar tidur, berantem dan dia ada terus bintang ya, 3, tadinya baik-baik saja, setelah tinggal di rumah itu lebih sering berkonfrontasi, debat, ya. debat terus, konflik terus. Nah, itu jadi untuk bintang 3 sebaiknya hindari untuk kamar tidur. Dan untuk perusahaan, seperti misalkan perusahaan yang mempunyai section, hampir semua perusahaan mempunyai bagian yang kita sebut legal, ya, bagian yang soal hukum. Itu sebaiknya menghindarkan bintang 3. Karena bintang 3 itu adalah cekcok, perselisihan, jadi akan mempersulit untuk mereka yang mengurus atau mengerjakan bintang bidang legal, bintang yang berkaitan dengan hukum, aturan dan seterusnya. Perizinan ya Pak. Ya, jadi 3 itu sebaiknya dihindari. 4 adalah bintang asmara dan juga disebut bintang pengetahuan juga. Bintang asmara, bintang sosial, status sosial yang lebih baik. Di dalam asmara kadang-kadang banyak dipakai kalau untuk keluarga yang mempunyai anak lelaki atau perempuan misalnya saja sulit mendapat pasangan, maka di mana ada bintang 4, kalau di situ adalah kebetulan kamar tidur, baik digunakan oleh mereka yang mempunyai bintang 4. Menarik bintang ini, 5 Pak. ya. Kalau bintang 2 tadi bintang gangguan kesehatan atau bintang penyakit, 5 adalah bintang apes. Nah, sekarang kita tahu yang buruk 2, 3 dan 5. 2, 3 dan 5. 2, 3, 5, yang baik 1, 6, 1, 6, 8, 4 bagus. Setelah bintang 5 bintang 6. Bintang 6 itu adalah bintang power. Bintang kita sebut heaven star sebetulnya. Karena 6 mewakili kepala keluarga, pangkat, power, kekuatan, karisma, itu adalah bintang 6. Di mana ada bintang 6 itu akan baik. Minggu lalu kita bahas tentang bagaimana caranya menata feng shui rumah kepada mereka yang mengikuti misalnya kontestan-kontestan pada pemilihan umum yang akan datang 2024. Itu kita bisa lihat di mana posisi bintang 6. Disitulah yang paling baik untuk menunjang karirnya di bidang keberhasilan ya Pak ya. Ya, itu karena dia ada hubungan dengan power. Bintang 7 sebetulnya adalah bintang yang cukup baik pada waktu periode 7, yaitu antara tahun 84 sampai 2004. Tetapi di periode 8 sudah merupakan bintang yang kita sebut bintang kemakmuran masa lalu. Jadi sudah mulai surut energinya, makin baik. Di periode 9 makin buruk lagi. Dan bintang 7 selalu diartikan dengan kecurian, kekerasan, kerampokan, penipuan. Rugi ya Pak ya. Ya, dan juga dia bintang api yang bisa menyulut bahaya-bahaya atau kecelakaan karena unsur api. Dan untuk periode 9, bintang 7 jangan sampai ada misalnya panel listrik, ada kompor dari suatu dapur. Itu akan membahayakan karena bisa muncul kecelakaan akibat daripada api. Ini untuk bintang 7. Jadi kalau di periode 8 masih tidak terlalu buruk, di periode 9 lebih buruk lagi. Nah, sebaliknya di periode 9, bintang 2 yang merupakan gangguan penyakit, karena bintang 2 itu adalah setelah bintang 1, sebelum bintang 1, setelah bintang 1, dan bintang 9 sebelum bintang 1, jadi 9, 1, 2, maka bintang 2 mulai baik. Jadi tidak gangguan kepada kesehatan lebih berkurang. Dan itu akan merupakan bintang berguna namanya, bintang berguna. Dan bahkan kalau bintang 2 itu bertemu dengan bintang-bintang yang baik seperti bintang 6, bintang 8, itu dianggap 26, 28 atau dibalik 82, 62 merupakan bintang kemakmuran, bintang yang merupakan kekayaan. Jadi saya kira itu untuk bintang 2 khusus pada periode 9 akan meningkat. Sedangkan bintang tadi kita sampai bintang 7, bintang 8 itu adalah bintang sukses pada periode 8, yaitu dari 2004 sampai 2024. Masuk ke 2024 periode 9, maka bintang 8 menjadi bintang yang kemakmuran yang sudah lewat. Nah, jadi sudah beralih pada 9. Memang tidak terlalu buruk ya. Untungnya juga bintang 8 merupakan bintang putih. Jadi meskipun dia tidak sehebat pada periode 8, tapi dia dianggap bintang 8 dianggap bintang baik. Jadi tidak surut, sebagai bintang baiknya tidak surut.
Kemudian bintang 9 itu adalah bintang kemakmuran pada masa kini. Berarti bintang 9 adalah yang paling baik. Untuk periode 9, karena pada waktu kita misalnya tahun 2024 itu kita masuki tahun politik dan kebetulan juga pilkada diadakan pada bulan Februari, maka bintang 9 adalah bintang yang paling jaya pada masa itu. Nah, demikian mengenai bintang-bintang dan penggunaannya kurang lebih seperti itu. Saya kira demikian, Esther. Ya. Menarik ya Pak ya. Jadi tiap bintang ini ada artinya masing-masing. Ya. Tadi juga saya ingat bintang 4 itu ada terkait asmara gitu ya. Betul. Terus bintang 9 ada terkait politik. Mungkin ini nanti bisa jadi diskusi kita lebih lanjut ya Pak ya nantinya. Setuju, betul. Baik. Nah, sekarang mungkin kalau setelah kita tahu nih Pak dari arti bintang-bintang itu, mungkin boleh Pak kita dikasih contoh. Jadi apa aja sih tadi ya Pak ya di pie chart itu yang berubah nih ya, misalnya kita berpindah ke periode 9 itu gimana sih praktisnya kita bisa memperhatikan itu gitu ya. Baik, terima kasih. Pak, silahkan. Terima kasih Mbak Esther. Saya sebelum menjawab pertanyaan itu, sahabat Tribuners mungkin perlu juga tahu sebetulnya bintang-bintang itu tadi sudah diterangkan cara pergerakannya. Nah, sebetulnya bagaimana sih rumus pergerakan tersebut? Nah, kita tadi sudah bahas bahwa pergerakan itu sesuai dengan bintang ajaib losu di mana 5 di tengah. Nah, bintang itu disebut kotak disebut ajaib karena jumlahnya baik mendatar, vertikal, diagonal semuanya 15. Jadi pergerakan itu yang kita pakai ketika kita masuk periode 9. Misalnya saja, kita lihat pada gambar, ada satu kotak di mana bintang 9 di tengah. Di atas adalah selatan, di bawah adalah utara, di sebelah kiri kita adalah timur, sebelah kanan kita adalah barat. Umpamanya saja suatu rumah, kotak biru seperti ini menghadap ke selatan. Ini menghadap ke selatan. Maka kelihatan bahwa di selatan itu ada bintang 4. Bintang ini kita sebut bintang hadap. Ya, bintang hadap. Sedangkan bintang yang di belakang di bawah 9 itu adalah 5 merupakan bintang duduk. Ya. Bintang hadap dan bintang duduk. Dan bintang duduk. Ya. Bintang hadap itu sangat bermanfaat untuk kemakmuran, kemajuan karir. Ya. Itu adalah bintang hadap. Nah, bintang duduk itu berguna untuk kesehatan dan hubungan sosial, termasuk hubungan keluarga yang baik. Jadi kita lihat pada kenyataannya, lihat pada gambar, kalau 4 adalah bintang duduk, kita tempatkan pada titik tengah, yaitu di sebelah kanan 9. Itu adalah bintang hadap. Ya, kita bintang hadap. Sedangkan bintang 5 adalah bintang duduk, kita bisa lihat 5 posisinya ada di sebelah kiri. Jadi bintang hadap dan bintang duduk sudah kita tempatkan. Nah, kemudian bintang-bintang lainnya pada kotak masing-masing itu sesuai dengan prinsip pergerakan yang pertama, yaitu mengikuti kotak ajaib losu yang di mana 5 di tengah. Ya. Jadi kita mulai dari tenggara, tengah, kemudian ke arah barat laut dan seterusnya, lalu barat, timur laut, selatan, dan terakhir utara, kemudian barat daya, kemudian ke timur. Jadi pergerakannya sama sehingga didapatkan setiap kotak mempunyai 3 angka, ya, 3 bintang. Bintang yang di atas ada kanan dan kiri. Di kanan itu adalah bintang bintang hadap, dan di sebelah kiri bintang duduk. Nah, yang penting yaitu bagaimana kita tempatkan di dalam bangunan. Jadi misalkan saja kita lihat bagaimana perubahan itu apabila kita dapatkan pintunya bukan di selatan, tapi misalnya kita lihat pintunya di barat. Kita akan gunakan contoh dengan bangunan hadap barat. Bangunan hadap barat berarti posisi barat ada 2, maka bintang 2 itu ada di tengah, di sebelah kanan, di tengah, di sebelah kanan itu dinamakan bintang hadap, dan yang di belakang, di sebelah kiri 9 itu adalah bintang duduknya, itu untuk bangunan di belakang ya. Jadi di belakang namanya bintang duduk. Jadi tengahnya akan ketemu 792. Begitu seterusnya kalau kita turunkan semua kotak, angkanya menjadi 3 masing-masing. Ada masing-masing 3 ya, itu Pak. Bisa kita lihat pada gambar berikutnya. Di sini kita bisa dapatkan bintang
bintang-bintang yang untuk rumah menghadap barat ya. Ini untuk rumah hadap barat sektor 2. Sektor 2 itu berarti pas barat ya, pas barat. Karena kalau agak ke kiri disebut barat 1, tengah-tengahnya itu barat 2, yang sebelah kanan itu barat 3. Nah, jumlahnya masing-masing adalah 15 derajat. Barat sama dengan 45. Barat yang paling sebelah kiri itu adalah 15 derajat pertama, yang di tengah 15 derajat kedua, yang di sebelah kanan 5 derajat ketiga. Nah, untuk hadap barat 2, maka polanya seperti yang kita lihat pada gambar ini, di mana di sebelah kiri adalah pola dari perbintangan bintang periode 8, sedangkan flying star pada gambar sebelah kanan adalah bintang flying star untuk periode 9. Nah, di situ kita jadi sudah lihat di tengahnya ada 2, 7, dan 9. Nah, misalnya kita punya rumah di hadap barat. Pada periode 8. Nah, setiap orang bertanya, kalau saya rumahnya hadap ke barat, lalu mau diapakan? Nah, iya, karena ada 3 kan Pak ya. Kan ada 3. Nah, kalau arah hadapnya barat 2, tentu saja kita lihat pada gambar berikutnya, itu ada 2 kotak. Satu, kita anggap kotak ini adalah sebagai bangunan, warna putih itu adalah bangunan. Kita superposisikan pas di tengah-tengah, hadap ke barat. Kita dapati untuk periode 8, waktu bangunan itu dibuat, apakah di 2004, 5, 6, pokoknya 20 tahun ke belakang. Polanya seperti yang kita lihat. Ternyata di barat, di mana kita tempatkan posisi pintu, kita dapatkan komposisi bintang double 8 dengan base starnya 1. Nah, ini adalah posisi yang sangat baik sekali untuk fungsi rumah di sini. Mengapa? Karena dengan demikian posisi daripada pintu itu mendapatkan bintang double rezeki ya. 88 ya, pada periode 8. Begitu kita memasuki periode 9, bintang itu sudah berganti angkanya. Kita dapatkan pada gambar di sebelah kanan, itu didapatkan bintang hadapnya itu adalah 4 dan 5, sedangkan bintang dasarnya adalah bintang 2. Nah, 5 itu merupakan bintang yang kurang baik, ya paling buruk. Meskipun bintang 4 dianggap bintang yang asmara masih tidak terlalu buruk, bintang 2 merupakan bintang berguna tidak terlalu buruk, tetapi yang paling kuat dari ketiganya, yang di tengah bawah itu adalah bintang dasar, namanya bintang dasar atau base star. Yang di sebelah kanan disebut bintang hadap, itu paling kuat. Nah, yang paling kuat di sini kita lihat 5, padahal 5 bintang buruk. Jadi sangat buruk sekali. Nah, dalam hal seperti ini, apakah kita akan tetap menggunakan bangunan tersebut di periode 9? Itu akan menjadi satu bangunan di mana pintu hadapnya tidak lagi baik. Sudah berubah ya Pak ya. 88 jadi 45. Dan ini tentu saja sangat buruk sekali. Dan di sini kita juga bisa artikan, karena bintang-bintang base diartikan sebagai bintang-bintang yang ada kaitannya dengan nama orang yang kita sebut trigram. Bintang 2 itu adalah kun, dan untuk kita lihat di sini untuk periode 9, kun itu adalah ibu atau senior, wanita senior itu atau ibu. Di sini ada bintang 5 sama 2, artinya apes untuk wanita senior atau ibu. Nah, jadi saya kira ini yang ya, terutama yang kurang buruk bisa kita baca dari arti dari masing-masing bintang yang mewakili trigram ya. Angka-angka itu mewakili trigram. Nah, tetapi seperti kita perhatikan pada gambar sebelah bawah dan yang sebelah kiri dan kanan, ketika masuk periode 8 bagus sekali, ada 881, kemudian jadi 45 dan 2. Ternyata untuk periode 9 kita dapati angka sakti, angka yang paling diharapkan oleh banyak pengguna fungsi ya atau pemakai fungsi, itu adalah ILUVA 168. 168. Ternyata berada pada baradaya. Jadi mungkin dalam masalah ini, apakah saya perlu berganti? Tentu saja kalau rumah Anda menggeser pintu masuk dari tengah barat ke arah samping kiri, lihat dari bawah, dari dalam ke luar, lihat dari dalam keluar, kita dapatkan pintu nantinya akan pada posisi 186. Nah, pemirsa atau sahabat Tribuners, kita bisa bayangkan apabila kotak putih ini adalah sebuah rumah,
Misalnya saja pada posisi barat itu yang di periode 8 dapat 88 adalah pintu masuk atau ruang tamu, ada ruang tamu. Dan di sebelahnya yang di mana ada bintang itu adalah kamar tidur. Kemungkinan praktisnya adalah kita shift yang tadinya kamar tidur menjadi kamar tamu, ruang kamar tamu menjadi kamar tidur. Dengan cara begitu, kita telah mengubah fungsi periode 8 ke 9 dan akan lebih bagus daripada sebelumnya karena 186 lebih bagus daripada double 8 pada periode 9. Sebab pada periode 9, 8 sudah merupakan bintang kejayaannya sudah lewat. Sedangkan 186 merupakan perpaduan dari ketiga bintang putih yang mempunyai arti baik sepanjang periode manapun. Nah, ini satu contoh barangkali bisa dibayangkan untuk para sahabat Tribuners, apabila Anda punya rumah hadap barat 2, barat yang persis barat, maka di periode 9 ada alternatif untuk mengubah rumah menjadi periode 9 dengan menempatkan atau menggeser pintu masuk dari barat ke arah barat daya. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak untuk penjelasannya ya mengenai bagaimana pola flying star itu bisa berubah dari periode 8 ke periode 9. Nah, mungkin Pak boleh cerita sedikit ya, mungkin kita masih ada waktu sedikit nih ngobrol-ngobrol. Kalau misalnya nih Pak, apa yang harus kita hindari? Misalnya di periode seperti contoh tadi ya Pak, misalnya yang di barat. Misalnya ternyata kita punya kamar mandi Pak di situ. Nah, tadi kan ada kaitannya sama elemen juga kan Pak. Nah, itu apakah dari yang angka 2, 5 dan 4 itu kalau misalnya kita ubah kan Pak, pintunya kan masuk situ ya. Itu apa Pak? Elemen apa yang haruk kita hindari di situ? Ya, terima kasih. Jadi kita tadi sudah dapat gambaran bahwa bintang-bintang yang bagus adalah 1, 6, 8, 9 yang paling baik ya. Kemudian 4 dan bintang yang bermanfaat itu 2. Bintang yang buruk itu adalah 2 agak membaik, terutama 3, 5, 7. Itu bintang yang buruk. Menurut teori feng shui, apabila kita mempunyai bintang buruk, sebaiknya kita perangkap pakai gudang. Atau kita gunakan sebagai kamar mandi WC. Jadi kamar mandi WC umumnya kecil, jadi sepertinya diperangkap di situ ya, ruangnya kecil. Atau kita biarkan menjadi satu taman terbuka, jadi tidak ada ruangan di dalam sektor di mana bintangnya buruk. Apakah itu bintang 2 atau 5 atau bintang 7 atau 3, sebaiknya kita gunakan untuk atau kita tangkap atau kita hentikan dengan gudang, kamar mandi WC, atau kita gunakan sebagai ruang terbuka yang tidak digunakan. Oh, berarti kalau misalnya kita punya ruang tamu ya Pak ya, itu awalnya mungkin setelah itu kita mau renovasi, kita ganti jadi misalnya kolam yang atasnya terbuka gitu ya. Misalnya begitu. Itu bisa ya Pak ya? Betul. Jadi saya kira salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah bintang buruk pada sektor tertentu itu harus dipikirkan, di mana penggunaan yang paling utama yaitu menghindari di posisi buruk itu menghindari pintu masuk, kamar tidur, dan dapur. Tiga-tiga ini harus berada pada sektor yang baik. Nah, yang lainnya tidak sifatnya minor. Baik Pak. Nanti mungkin kita bisa diskusi lebih panjang ya Pak ya, atau mungkin bisa langsung konsul nih yang berminat sama Pak Mauro ya sebagai ahli praktisi feng shui. Mungkin yang masih mau memikirkan gimana sih biar rumahnya tetap estetik, tapi bisa menghindari bintang-bintang yang buruk ya Pak di periode 9. Dan menggapai bintang-bintang yang baik. Iya, dan menggapai bintang-bintang yang baik gitu ya Pak ya. Dengan demikian kehidupan bisa lebih sejahtera, lebih sehat, dan lebih bahagia. Lebih makmur gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak Mauro, terima kasih untuk penjelasannya hari ini. Semoga teman-teman Tribuners bisa lebih paham ya gimana caranya pola perbintangan itu berubah dari periode 9, periode 8 ke periode 9 gitu ya.
Oke, saya Esther Handriani juga beserta Pak Mauro di sini kami pamit undur diri. Sampai jumpa kembali. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Sampai jumpa pada video berikutnya.